Halo pemirsa, warga negara Indonesia, senang bisa menjumpai dan menyapa Anda dari kantor hukum Skriplau di Jakarta Barat dalam acara Sapa Advokat, wawancara dengan mahasiswa-mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya Muhammad Gani, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, bersama rekan-rekan saya, mahasiswa dan mahasiswa Syarif Hidayatullah Jakarta. Senang sekali hari ini kami diberikan kesempatan untuk mewawancari Bapak Abdurrahman. Ya. Senang sekali. Kami diberikan kesempatan untuk mewawancari Bapak Abdurrahman dalam topik etika profesi hukum, etika advokat. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih dalam terkait dengan etika advokat, mungkin kita bisa sapa dulu, sudah hadir di tengah kita, Bapak Abdurrahman. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Ini semua teman-teman gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke, siap. Jadi kalau misalkan lulus dari sarjana hukum ya, Iya. yang paling basic atau paling bukan apa ya, istilahnya itu yang paling pasti gitu. Itu adalah PKPA. Yang mau saya tanyakan tuh dari berbagai macam advokat kan sekarang mulai ada PKPA itu banyak sekali Pak ya. Banyak sekali. Ada yang online, ada yang offline, dan biayanya juga mulai apa ya? Ya terjangkau gitu ya. Terjangkau atau mencekik? Oke. Nah, menurut pandangan Bang Rahman nih, semakin banyak organisasi advokat itu apakah semakin baik nggak sih? Misalkan di daerah tertentu nih peradi ini misalkan nggak ada nih. Ya. Nah, terus adanya organisasi advokat, tapi dia belum terkenal nih. Oke, paham. Nah, bagaimana Pak? Oke. Ini mau yang kritis atau yang normatif aja nih? Waduh. Wah. Ya, kalau saya pribadi memang untuk PKPA saya sempat ikut 2 kali ya. Ya sebenarnya sih karena perpindahan organisasi advokat. Kalau untuk pertama kali di tahun 2021 ya di organisasi Pradi. Nah, karena berhubung ya kalau secara histori panjang. Ketemu sosok senior dan dia memiliki cukup banyak relasinya dan ada pos bantuan hukum. Akhirnya saya lebih concern ke Perkumpulan Advokat Indonesia atau disingkat Pradim. Nah, jadi saya ikut PKPA kembali dan sumpah di tahun 2023. Nah, jujur saja kalau untuk aktif di dunia advokat memang sejak 2023. Sumpahnya di Pengadilan Tinggi Banten. Nah, walaupun saya baru mulai di tahun 2023, tapi sebelumnya saya juga sudah menjalankan kegiatan-kegiatan advokasi hukum selama mahasiswa. Ya, kebetulan saya juga gabung di Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau Permahi, dan ya saya lebih menangani kasus-kasus non litigasi atau di luar pengadilan. Nah, cuman kan kalau titelnya sudah advokat, bedanya dengan yang non advokat, dia bisa bersidang, itu aja. Gitu. Ya, ibarat saya masih baru kemarin lah, jadi belum dikatakan yang senior atau yang cukup ahli atau apa ya, ibarat kita sharing-sharing aja, santai-santai aja. Itu kalau untuk pengenalan awal saya. Dan selain itu saya juga aktif di beberapa perusahaan sebagai legal dan di beberapa cabang olahraga, jadi nggak hanya advokat, hanya mengandalkan advokat gitu. Ini untuk sekarang saya lagi on the way ya, on the way menyelesaikan S2 supaya nanti rencana setelah S2 saya mau mengambil akademisi juga gitu. Jadi saya ingin merangkap praktisi sekaligus akademisi gitu. Itu untuk singkat, walaupun penting ya kalau saya sampaikan tentang saya ya. Ya gitu. Nah, organisasi advokat kan ada banyak gitu. Banyak sekali. Versi-versinya kamu sebutin juga bisa. Yang worth it dan tidak worth it juga bisa. Iya. Ada apa ya? Paling terkenal kan Pradi yang paling terkenal. Pradi versi Otto Hasibuan itu yang paling orang sering dengar gitu. Paling originalitas itu ya. Nah, di antara berbagai macam lembaga organisasi advokat itu masing-masing ini Maaf di skip dulu itu videonya.
Lulus dari sarjana hukum ya. Iya. Yang paling basic atau paling bukan apa ya, istilahnya itu yang paling pasti gitu. Itu adalah PKPA. Yang mau saya tanyakan tuh dari berbagai macam advokat ya, sekarang mulai ada PKPA itu banyak sekali Bang ya. Banyak sekali, betul. Ada yang online, ada offline, dan biaya juga mulai mulai apa ya? Ya terjangkau gitu ya. Terjangkau atau mencekik. Cukup ya. Oke. Nah, menurut pandangan Bang Rahman nih, semakin banyak organisasi lagi, apakah semakin baik nggak sih? Misalkan di daerah tertentu tuh peran ini misalkan nggak ada. Ya. Nah, terus adanya organisasi advokat, tapi dia belum terkenal nih. Oke, paham. Nah, itu bagaimana Pak? Oke. Ini mau yang kritis atau yang normatif aja nih? Wah, mencoba. Ya. Jadi begini, saya kira organisasi advokat semakin banyak, ya saya kira memang itu tidak bisa dibendung ya. Karena yang pertama, organisasi advokat kan dia tidak di bawah naungan apapun, bukan organisasi pemerintah, bukan juga lembaga-lembaga di bawah naungan pemerintah. Kalau kepolisian di bawah naungan apa? Polri. Kalau hakim ada organisasinya, tapi dia tetap di badan yudikatif, ya kan? Begitu juga mungkin profesi lainnya apa, misalnya jaksa, ya dia khusus jaksa, di bawah naungan Kejaksaan Agung kan. Advokat dia tidak di bawah naungan apapun, hanya bernaung di bawah organisasi yang didaftarkan di Kemenkumham, gitu. Nah, lantas bagaimana batasan-batasan yang harus dilakukan oleh seorang advokat? Ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, semoga tidak salah nih ya, tentang advokat. Nah, adapun kalau untuk kode etik secara spesifik, memang kalau saya lihat itu diatur di kode etik Peradi, gitu. Apakah itu mengikat atau tidak? Sebenarnya tidak juga, karena semua tergantung organisasinya masing-masing, ya kan? Contoh, inisial FO, tahu kan? Oke, inisial FO dulunya dipecat dari organisasi kalau nggak salah di Kongres Advokat Indonesia deh, ya kan? Nah, dipecat, lalu dia tinggal pindah ke organisasi yang baru, namanya kalau nggak salah Peradin WPI atau apa gitu, saya lupa deh. Nah, pokoknya ada WPI-nya. Cuman dia tidak bisa berpraktek sebagai advokat karena berita acara sumpahnya, BAS-nya itu dicabut oleh Mahkamah Agung, tapi sifatnya sementara. Itu salah satu yang menjadi permasalahan, ya kan? Dan menjadi perdebatan yang tidak ada habisnya. Nah, jadi legalitas advokat itu ada berita acara sumpah dari pengadilan tinggi dan juga kartu tanda anggota dari organisasi advokat. Ya, kayak saya jujur, nanti saya dibilangnya ini advokat benar nggak sih ini kata dosennya. Nah, ini saya juga ada KTA ya, kartu tanda anggota. Bisa kita tunjukin ketika kita ingin berpraktek, khususnya di pengadilan. Jadi nanti kalau ditanya mana kartu tanda anggotanya, terutama kalau ke lapas. Ya, ke lapas, saya minta tantangan kuasa si terdakwa. Nah, secara otomatis ditanya sama petugas lapasnya, sipilnya, mana KTA advokatnya, saya tunjukin. Nggak harus BAS, berita acara sumpah. Kalau BAS itu nanti kita tunjukkan di pengadilan. Nah, jadi itu advokat tidak di bawah naungan lembaga pemerintah dan tidak ada alat pemaksa advokat ini benar-benar dikunci. Harus ini, harus itu. Semua kembali lagi ke organisasinya masing-masing. Mohon maaf, kayak misalnya saya di Peradin. Kalau saya melanggar, yang memberikan SP atau memberikan pelanggaran, tindakan, maksudnya bukan tindakan pelanggaran, hukuman, sanksi, atau pencabutan, atau pembekuan, itu organisasinya masing-masing. Nah, cuma persoalannya, itu terang aja nih. Kalau sudah misalnya, mohon maaf, dipecat dari satu organisasi, dia bisa pindah ke organisasi yang lain. Ya kan? Kalau hakim itu saya lupa ya, ada ikatan apa ya namanya? IKAI ya? Ikatan Hakim Indonesia. Kan kalau saya cuma satu ya. Jadi kalau dia misalnya dikenakan sanksi kode etik, dia tidak bisa pindah ke yang lain karena wadah tunggal, ya kan? Begitu juga jaksa, kalau dia udah dilepas dari jabatannya, dia nggak bisa ke instansi yang lain gitu. Nggak ada namanya jaksa-jaksa versi yang lain kan? Nah, itu.
Untuk plusnya memang menjaga independensi marwah advokat itu sendiri. Minusnya adalah semakin banyak nih advokat-advokat yang mohon maaf belakangan-belakangan ini yang cukup dipertanyakan kredibilitasnya sama kualitasnya gitu. Plus minus, plusnya semakin terjaga independensinya dan tidak ada yang intervensi, tapi minusnya yaitu saking mudahnya, makanya kata Prof. Edi ya, advokat ini adalah profesi yang paling gampang untuk diikutin, yang paling gampang untuk diraih. Kalau polisi ada tes ini kan, akpol. Kalau hakim ada cakim, ya kan, PNS juga, jaksa juga sama. Kalau advokat, PKPA, UPA, sumpah selesai, ya kan. Kadang-kadang ada organisasi yang membutuhkan anggota-anggotanya, akhirnya butuh banyak anggota maksudnya nih supaya kelihatan rame gitu, dipermudah gitu. Ya, kita nggak menyebut label jadi aman. Itu sebenarnya kalau gambaran umum. Semoga bisa cerna ya, ini masalah politik soalnya. Ya gitu. Izin bertanya Pak terkait cabang, apakah seorang advokat bisa membuka cabang lain? Oke, menarik. Nah, jadi dibedakan ya antara organisasi advokat dan kantor hukum. Organisasi advokat, wadah advokat ini dia bisa beracara gitu. Jadi advokat tergantung organisasi advokatnya masing-masing. Termasuk misalnya di Pradi ya. Pradi berarti Pradi wilayah mana nih? Jakarta Barat, Tangerang, Banten, cabang atau provinsi. Nah, tergantung organisasi advokatnya. Misalnya dia ada di provinsi Banten, apakah dia boleh bikin cabang-cabang di tempat lainnya? Jawabannya adalah boleh. Karena legalitas organisasi advokat kan dia sudah ada SK Kemenkumham masing-masing. Dan masing-masing cabang atau provinsi bisa membuka dengan SK itu, dan dia bisa membuka SK dari pusat, ya kan, membentuk cabang atau provinsinya masing-masing yang belum ada organisasi advokatnya. Tapi bagaimana dengan kata hukum? Kalau kata hukum mah bebas aja, mau bikin per RT juga boleh, mau bikin jalan satu gang juga boleh gitu. Nah, tapi kata hukum itu legalitasnya firma rata-rata. Saya tanya nih, firma itu badan hukum atau bukan? Saya tanya. Firma itu badan hukum, nggak semua orang tahu. Ada ahli Kemenkumhamnya, tapi badan hukum atau bukan? Bingung ya? Oh iya. Biasanya nih yang paham, yang lebih fokus ke corporate ya. Firma itu bukan badan hukum. Firma itu sifatnya individual. Ya, jadi misalnya ada kasus, ya udah orangnya yang kena. Beda dengan PT, yayasan, koperasi, perkumpulan. Kalau misalnya yang bermasalah adalah organisasinya atau badan hukumnya, maka yang dituntut adalah jabatan utamanya, bukan ke individunya. Nanti panjang lah kalau untuk bahas itu. Nah, yang jelas kalau firma hukum itu bebas, dia mau bikin di mana aja bebas, nggak ada ketentuan, gampang itu. Itu. Gini Bang, tentang etika advokat terkait teman sejawat. Jadi apakah ada gitu aturan khusus yang mengatur tentang menjaga hubungan keharmonisan antar anggota advokat itu? Jawabannya ada, tapi sayangnya itu diatur di kode etik Pradi gitu. Saya kira kalau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 itu cukup umum. Misalnya menjaga marwah, tanggung jawab, amanah dan sebagainya, itu kan umum banget ya. Umum banget. Dan yang bisa memberikan sanksi kode etik adalah organisasi advokat. Nah, hanya saja kita ya sebagai orang yang seharusnya menjalankan profesi itu dengan amanah, tanggung jawab, baik, kita harus mempertahankan itu. Karena kenapa? Lagi-lagi kalau kita mempertahankan itu, klien kita adalah diri kita. Kalau kita nggak bisa mempertanggungjawabkan tanggung jawab, amanah, keterbukaan, yang ada malah petaka gitu ya. Contoh misalnya berkaitan dengan rekan sejawat, seorang advokat tidak boleh menghina atau menjelek-jelekan advokat lainnya, khususnya di persidangan ya. Misalnya di persidangan atau di berita lah ya, katakanlah kita udah tahu ya, kalau di berita kan antara inisial HP dengan
FO kan, HP dengan RN, tahu nggak tahu ya, dengan RN. Nah, ibaratkan begitu, saling jelek-jelekan, memewah-mewahkan pribadinya. Oh, saya punya harta, saya punya aset dan sebagainya, kamu miskin. Secara kode etik itu bermasalah. Tapi karena redaksinya umum di Undang-Undang Advokat, lantas siapa yang mempersoalkan? Itu intinya, kalau sesama rekan sejawat tidak boleh saling menghina, saling menjatuhkan, walaupun faktanya seperti itu. Gitu. Ya, kadang-kadang kan orang mau menghina orang lain tuh karena ingin meninggi. Gitu. Ya, kalau saya sih buktikanlah kalau kita punya kapasitas, biar klien atau masyarakat yang menilai. Nggak perlu kita mau ini kan, oh saya sering bersidang di MK, saya bersidang di arbitrase, ini nggak ada apa-apanya, ini bla 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 bla. Tapi dia nanganin perkara ini perkara itu nggak bisa juga gitu. Itu banyak ya seperti itu. Gak usah ngomong doang lah, bahasa kasarnya seperti itu. Buktikan kalau kita bisa menjalankan profesionalitas dengan baik. Gitu. Kayak gitu kalau untuk kode etik. Salah satu itu salah satu doang tuh ya. Kalau mau dijabarkan panjang. Salah satu. Tidak boleh menghina sesama rekannya. Iya, gitu. Baik, kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi ya? Boleh satu pertanyaan lagi, Pak? Ya, banyak juga nggak apa-apa. 2015 masih lama ini. Masih lama. Seperti yang Bapak bilang tadi, bahwasanya seorang advokat harus menjalin hubungan yang baik Ya, betul. pada kliennya. Betul. Seperti apa sih Pak cara Bapak untuk membangun kepercayaan Oke, antara Bapak menarik. dan klien? Menarik. Yang pertama adalah kadang orang sensitif adalah masalah fee, masalah uang. Ya, kita terus terang aja. Kalau besarannya berapa, terus biayanya meliputi apa aja, kita kasih tahu dari awal. Jangan misalnya kita udah minta tanpa sepengetahuan klien, minta lagi. Itu salah satu contohnya. Ditambah, nah harus sesuai kesepakatan di awal. Contoh nih, katakanlah kita mau nanganin perkara perceraian, biar gampang ini ya, dicernanya ya. Perceraian, misalnya kalau first take, kalau rata-rata udah pasti first take berapa. Tapi kalau misalnya ada lawannya berapa? Biasanya sih agak sensitif juga ya. Tapi saya kira sama lah pasaran pada umumnya. 10 juta misalnya. Contoh ya, 10 juta sampai putusan. Nah, ya sudah kasih tahu kepada klien, tanggung jawab saya sekian sampai sekian gitu. Nanti untuk hal ini hal itu bukan ranah saya. Makanya kadang-kadang ada advokat yang dia istilahnya ada namanya perjanjian jasa hukum (PJH). Dia membuat perjanjian jasa hukum sama kliennya, ruang lingkup apa saja yang menjadi kewajiban advokat dan ruang lingkup apa saja yang menjadi kewajiban klien untuk membayar. Itu yang paling utama. Masalah dana. Yang kedua, jangan advokat kita memastikan kemenangan, menjanjikan kemenangan, itu jelek. Ini udah pasti menang nih, tenang aja, itu nggak boleh. Sekalipun memang itu di posisi yang kita cukup unggul, tapi kita tidak boleh secara kode etik advokat memperjanjikan kemenangan, nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi kalau dia udah bilang udah pasti menang, ternyata dia nggak bisa memenangkan, itu malu. Itu yang membuat hubungan antara klien dengan advokat itu jelek. Sehingga apa? Ya sudah, kita standar aja, nggak usah terlalu meninggi atau ngemop lah bahasa kampungnya kan, ngemop lah atau meninggi-ninggikan kita. Standar aja. Apa yang menjadi keluh kesah kita jawab secara normatif dan sesuai prosedural gitu. Contohnya, Pak ini gimana sih Pak? Saya perceraian, saya mau mengajukan cerai, tapi saya ingin menggugat harta gono gini nih. Terus anaknya saya juga mau ngambil alih nih, tapi kendalanya ini. Kita sampaikan, oh ini untuk perceraian begini sudut pandang hukumnya, harta bersama seperti ini, hak asuh anak seperti ini, jalurnya seperti ini. Nah, itu apalagi kalau dia seorang advokat berhasil meyakinkan si klien, nah, itu nilai plus. Ya kan? Jangan apa-apa duit. Kadang-kadang, nah ini nih yang nggak ada di podcast lain nih. Misalnya baru datang sama kuasa hukumnya, tanda tangan kuasa, ditagih 25 juta.
Ya orang udah pelanggaran duluan kan, apa-apaan ini 25 juta, 30 juta, jangan-jangan nanti tahap berikutnya dimintain lagi. Kinerjanya belum ada, duitnya duluan. Itu sering banget kayak gitu. Sering banget. Nah, nanti bagaimana cara untuk mencari advokat? Ya nilai aja dari kapasitasnya, terus masalah uang fair lah, ya kan? Sampai mana nih? Oke, kalau maunya setiap jalan persidang bisa, mau sampai habis bisa. Yang penting fair dulu. Jangan juga apa-apa duit, tapi di luar pembicaraan, di luar kesepakatan. Itu salah satu advokat yang tidak menunjukkan profesionalitas. Ya, sekalipun advokat itu boncos, walaupun di luar prediksi sudah dibayar di awal, dia mau nggak mau, karena dia sudah menyampaikan di awal kan, itu tanggung jawab. Nah, itu banyak sekali itu. Belum apa-apa uang. Ini yang menjadi jeleknya oknum ya, di dunia advokat itu sendiri. Ya, itu. Jeleknya oknum advokat itu kan apabila pada saat advokat bertemu dengan klien, habis itu sudah langsung ditarif yang tadi abang bilang sekian juta. Nah itu sebagai klien pasti dia tidak mengetahui bahwasanya advokat itu melakukan kesalahan kode etik. Tapi pada saat setelah klien itu tahu, apakah klien itu bisa melakukan advokat tersebut, Bang? Yang harus dipastikan adalah legalitas dia. Apakah dia benar seorang advokat atau bukan? Hati-hati, saya bukan mengadu domba ormas, LSM. Ada yang mengatasnamakan advokat padahal dia ormas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bukan berarti ormas itu jelek, enggak ya. Ormas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, LSM atau apa ngaku advokat, itu banyak banget. Oke, ini saya tanganin ya. Kita nggak tahu dia advokat atau bukan, ya kan? Tapi simple, cara untuk kita menilai dia advokat atau bukan adalah dari cara dia menyampaikan. Dia paham nggak? Kalau dia AIUEO ya jangan dipakai. Ditambah pentingnya kita memiliki relasi, rekomendasi, rekomen nggak? Perkara apa yang sudah ditangani? Gitu. Kalau saya nih misalnya, Bang, buktikan kalau memang abang menangani kasus, fotonya ada, video ada, akun e-code saya juga ada, putusan ada nama saya, ya kan? Bukan saya sebagai ini ya terdakwa, saya sebagai kuasa hukumnya ada, gitu kan? Nah, ini bukan saya nge-branding di sini enggak. Artinya itu, dilihat dari itu banyak sekali yang bisa kita pertimbangkan, termasuk kayak di lembaga bantuan hukum, kita harus melihat lembaganya, organisasinya, orangnya gitu. Karena kalau dia mengesamakan dia saya kuasa hukum gitu, dimintain basnya atau diminta NKTA-nya dia ngeles, ya kan? Ya, tapi sih kita nggak usah terlalu detail sampai ke situ. Lihat aja kapasitasnya, kualitasnya. Kita iseng-iseng nih, kayak kita sebagai orang awam. Bang, gimana sih kalau saya nih telanjur minjem utang pinjaman online, terus saya dikenain bunga yang dimana saya nggak tahu nih di awal, tapi tiba-tiba diminta terus nih sama debt kolektornya berlipat-lipat sehingga dia melakukan pengancaman dan sebagainya. Gimana Bang solusinya? Nah itu kita ibarat seperti orang awam. Kalau kita menerima pandangan dia dan wah cukup lega atau cukup paham, nah saya kira berarti dia memiliki kredibilitas yang bagus. Tapi kalau sebaliknya dia nggak tahu, ya lapor aja polisi gitu, atau ya kalau itu sih blokir aja gitu. Tapi dia nggak memberikan pemahaman yang rinci, artinya itu dipertanyakan. Sekalipun kadang ada juga yang advokat beneran, tapi ya gimana kita mau yakin kalau dia menyampaikannya seperti itu. Ya, tapi ya poin utamanya kan itu kan, kalau mau kita mengakui profesi itu benar-benar mempertanggungjawabkan amanahnya, dia memiliki kapasitas atau tidak. Kalau tidak memiliki kapasitas, ya berarti dia belum layak. Sesimpel itu. Pertanyakan kualitasnya, pertanyakan kredibilitasnya. Iya kan? Tanyain aja. Jangan asal-asal, oh ini mah udah gugat aja, laporin polisi aja. Tapi dia nggak memberikan pandangan hukumnya. Iya, itu sih simpelnya gitu. Bang, terkait dengan pelaksanaan kode etik. Nah itu gimana sih kalau ada advokat yang melanggar kode etik? Bagaimana pelaksanaan kode etik? Oke, masing-masing organisasi advokat itu macam-macam.
Ada yang menggunakan mekanisme sidang kode etik, ada juga yang organisasi advokat, udah coret aja, keluarkan SK pemecatan atau SK pembekuan atau SK apa, tanpa sidang udah, gitu. Ada yang seperti itu. Contoh yang FO itu kalau nggak salah kan memang sudah dibacakan SK, dia nggak melalui sidang kode etik, gitu. Itu sifatnya apakah wajib atau tentatif? Menurut saya ya tentatif, sesuai kebutuhan organisasinya masing-masing. Yang penting ada produk hukumnya di situ. Apa produk hukumnya? Dari organisasi advokat yang menaungi, gitu. Kalau berita acara sumpahnya berarti dari Mahkamah Agung. Selama tidak ada pemecatan ya berarti dia masih tetap aktif, gitu. Pada poinnya adalah mekanisme sidang kode etik itu sifatnya fleksibel. Apakah dijalankan atau tidak? Masing-masing organisasi advokat itu memiliki cara yang berbeda-beda karena tidak diatur di undang-undang advokat, gitu. Tapi tentang berbagai macamnya organisasi advokat yang ada, begitu dengan pelaksanaan kode etik yang berbeda-beda, itu apakah memang tidak, apakah memang maksudnya diartikan bahwasanya itu disesuaikan dengan organisasi masing-masing seperti itu, Bang? Iya, disesuaikan. Kan yang penting gini, kita advokat itu kan dibandingkan dengan yang bukan advokat adalah kita bisa bersidang. Yang penting hakim itu melihat ada legalitas atau tidak, bas kita dan KTA kita. Dia nggak terlalu memperhatikan organisasi advokat dari mana gitu. Misalnya kita bikin organisasi advokat UIN Jakarta, bisa aja. Organisasi advokat Harimau, bisa aja, silakan. Organisasi advokat abal-abal gitu, bisa aja gitu. Selama dia memiliki legalitas organisasinya dan memang dia bisa melakukan penyumpahan advokat ke pengadilan tingginya masing-masing. Selama itu alurnya benar, ya maka organisasi advokat itu memiliki mekanisme masing-masing gitu. Terserah mereka. Makanya saya bilang kan organisasi advokat itu dia independen, nggak di bawah naungan apapun. Jadi mereka punya caranya masing-masing gitu. Gitu. Di dalam kode etik advokat, kalau tidak salah, saya kemarin belajar dengan guru saya, untuk papan saja itu diatur, keinian papan. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana dengan branding personalisasi advokat itu sendiri? Ya kan kayak misalnya banyak kan gitu pengacara-pengacara yang sudah ya mungkin sudah lama ya, seperti inisial HP itu yang dia dengan membranding dirinya sendiri di dalam. Apakah memang secara kode etik advokat itu boleh seperti itu atau memang tidak boleh sebenarnya? Sebenarnya gini, kan saya bilang organisasi advokat itu, kode etik advokat itu diatur di dalam kode etik pradi. Berarti tidak mengikat di organisasi yang lain gitu. Dan penegakannya kan agak susah ya, penegakan kode etiknya, dan juga undang-undang advokat berbicara sangat umum, sangat general sekali. Nah, sehingga memang secara normatif advokat tidak boleh mengiklankan, ya kan? Mengiklankan, misalnya ada iklan mau cepat tuntas ke saya aja, itu nggak bisa, nggak bisa. Jamin tuntas, yang salah jadi bebas, yang bebas jadi tidak salah, yang bebas jadi salah, kan nggak bisa begitu. Nah, tapi nggak ada juga aturan yang mengatur tentang itu. Artinya sah-sah saja. Rata-rata juga di media sosial ada yang mengiklankan kepengurusan legalitas sekian. Nah, saya kira memang itu tidak jadi persoalan sih, dan sah-sah saja. Setiap orang punya hak untuk mempromosikan. Kadang kita juga bingung ya membatasi promosi yang dibolehkan dan tidak dibolehkan ini sejauh mana gitu. Kalau kita nggak mempromosikan ya kita kere juga lama-lama kan. Gimana orang mau tahu kalau kita nggak bisa mempromosikan, ya kan? Mau bikin reklame, ya saya kira reklame ada ketentuannya sih ya. Nah itu, jadi untuk branding atau pengiklanan sendiri itu tidak menjadi sorotan yang berlebihan di Indonesia ini. Dilansir dari berita Metro TV News, menurutnya pengacara itu masih sering sekali terlibat dengan suap, akhirnya yang mengakibatkan biasanya kasus-kasus bang kayak mafia peradilan, bahasanya ya kalau di dalam dunia hukum. Nah, mafia peradilan
Jadi kayak penegakan kode etik advokat di negara kita itu seakan-akan melemah gitu Bang. Oke. Nah itu kira-kira Bang, gimana sih caranya supaya bisa menghilangkan mafia peradilan itu atau Iya. atau yang kita sebut dengan advokat-advokat yang masih terlibat dengan suap dan sebagainya. Oke, baik. Saya kira nggak cuma advokat aja ya, dimanapun juga ada, bahkan di instansi agama pun juga ada ya. Untuk pengumpulan zakat, RT RW pun juga melakukan hal yang sama. Misalnya nih, Abangda memiliki rumah nih, dari AJB ingin naik SAM, diminta diurus sama RW atau RT. Saya kira RT RW juga minta uang gitu kan. Inilah itulah. Saya kira semua tempat juga ada hal kayak gitu dan itu sudah mendarah daging. Ya kan? Dan bagaimana cara menghilangkannya ya, sama aja pertanyaan dengan caranya kita menghilangkan tipikor. Bagaimana? Itu berat sekali tugas bersama. Nah, saya kira untuk suap menyuap itu tidak hanya di bidang advokat, dan apakah di bidang advokat itu ada suap menyuap? Ya itu semua saja juga ada, ya kan? Nah sekarang apa sih yang membuat advokat itu melakukan suap? Kira-kira pasti berkaitan dengan urusan negara juga. Ya kan? Karena ada kekuatan alat pemaksa dari luar dan advokat tidak bisa melakukan kewenangan apa-apa, maka mau nggak mau menggunakan suap. Contoh, ya memang agak jahat juga sih. Kenapa advokat bisa melakukan suap di pengadilan? Karena ingin memenangkan perkaranya. Masalahnya, apakah dari lembaga peradilan ini memfasilitasi? Ya? Nah, itu contohnya seperti itu kan? Iya, contoh. Sama ada orang ingin membebaskan kliennya dari jeratan tersangka. Bayarlah sejumlah uang kepada instansi kepolisian dan dibebaskan. Lagi-lagi urusannya afiliasi sama negara, gitu. Ya kan? Kadang-kadang di dalam posisi-posisi yang kejepit seperti itu, ya nggak hanya advokat aja, klien pun juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan hal yang sama. Contoh kecilnya begini. Ini saya bicara kayak gini bukan berarti menghalalkan suap menyuap ya. Kondisinya memang agak susah, tapi saya nggak membenarkan itu. Membuat SIM. Rata-rata siapa sih yang membuat SIM itu menggunakan metode ujian? Angka 8 begitu. Ada meme-nya angka 8 itu ternyata buat ngegocek polisi juga. Gitu. Ya, kan di sisi lain kita perlu SIM untuk berangkat kuliah, kerja, kalau nggak nanti ditilang. Tapi pada akhirnya dalam kondisi-kondisi yang dipaksa, akhirnya membayar sejumlah uang untuk kepengurusan SIM. Nah kan, posisi-posisi seperti itulah yang membuat orang-orang jadi tidak terdidik. Nah, jadi bagaimana untuk menghilangkan seperti itu? Ya saya kira itu harus benar-benar total. Ya, dari semua instansi, pemerintah, polisian, pengadilan, layanan publik, rumah sakit, itu harus benar-benar bersih, ya, good governance. Iya, kalau advokat kan ya tinggal menjalani ini aja, sesuai marwah organisasi aja gitu. Walaupun demikian, diusahakan separah-parahnya kondisi, diusahakan tetap menjaga integritas seorang advokat. Harus dijaga, kalau bisa amanah-amanah, jujur-jujur, jangan pelin-pelan, gitu. Ya itu masalah kita bersama lah kalau ada masalah-masalah seperti itu. Ya kan? Ini Bang, mungkin kalau dari saya ini bisa menjadi pertanyaan terakhir ya. Ya boleh. Kemarin itu ada RUU KUHP Bang. KUHP oke. Pasal 140 yang mengatakan isinya bahwasanya advokat itu tidak bisa dipidana atau dipidana. Bahasa advokat itu tidak bisa dipidana dalam saat menjalankan tugasnya sebagai profesi hukum. Nah, pertanyaan saya itu Bang, kalau misalnya dia sedang tidak menjalankan profesi hukum, apakah advokat itu bisa untuk dilakukan dijatuhkan pidana? Misalnya dia melakukan kesalahan ya Bang, gitu, melanggar. Maaf, maksudnya kalau nggak salah ini juga ya, advokat itu hanya bisa memberikan, di sisi lain kali ya, advokat itu hanya bisa memberikan opini hukum di dalam pengadilan. Di luar pengadilan kadang dia tidak bisa memberikan opini hukum, itu juga jadi permasalahannya. Nah sekarang gini, saya simpel tinggal kembalikan aja. Apa yang membedakan advokat menjalankan tugasnya atau tidak?
Apakah saya harus menggunakan batik? Apakah harus menggunakan rapi? Kalau saya mohon maaf, saya koloran gitu kan. Ada orang konsultasi, saya jawab, itu menjalankan profesinya atau tidak? Ya kan? Terus apakah menjalankan profesi itu harus masuk pengadilan? Kepolisian? Ya kan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Lagi-lagi kalau itu misalnya itu diloloskan aturan seperti itu, saya tidak tahu ya redaksi aslinya seperti apa. Ini akan memicu mahasiswa-mahasiswa atau orang-orang lain untuk mengajukan permohonan judicial review. Ya kan, mempertanyakan ini kepastian hukumnya seperti apa. Artinya RUU seperti ini menurut saya cacat. Saya tegas mengatakan itu cacat. Ya kan? Bagaimana seorang advokat memiliki independensi, memiliki hak suara, hak menyampaikan pendapat, namun dibatasi gitu. Silakan, saya sih kalau mau dibatasi silakan. Hanya saja rambu-rambunya tuh bagaimana? Menjalankan profesinya tuh bagaimana? Ya, apakah menjalankan tugasnya itu harus ada tanda tangan surat kuasa sama si kliennya? Kalau misalnya dia memberikan konsultasi nih, bikin video seperti ini. Jadi bagi kalian yang ingin, apakah itu menjalankan profesi atau tidak? Bukti tafsir juga. Sini saya kembalikan kepada tim perancang. Ya. Terus urgensinya diatur seperti itu tuh supaya apa? Supaya advokat-advokat yang melanggar kode etik itu berkurang, atau apa? Ya kan? Ini harus ada unsur filosofinya gitu. Filosofinya seperti apa? Jadi semua itu harus ada aturannya, apalagi mengenai hukum publik. Sekarang kita berbicara hukum publik deh. Hukum publik itu berarti merugikan kemaslahatannya, merugikan kepentingan umum, benar kan? Orang mencuri, ada keresahan di situ. Pembunuhan, ada kekhawatiran untuk dilakukan pembunuhan yang lain gitu. Korupsi, merugikan negara, ya kan? Kepentingan publik. Nah sekarang kalau advokat diatur untuk tidak bisa memberikan pandangannya selain daripada menjalankan profesi hukum, urgensinya apa? Supaya advokat pindah profesi gitu, ya kan? Nah, apa filosofinya? Seperti itu, ya. Saya kira selain mau dikata atau tidak ya, saya kira ini menjadi presiden yang buruk bagi tim perancang. Kalau memang itu meloloskan redaksi seperti itu, ya kan? Itu dipertanyakan, dia mempertanyakan kualitas advokat. Ya kita pertanyaan balik kepada tim penyusun legislator, ya kan? Tim penyusun RUU-nya, gitu. Ya, saya kira itu kuliahnya ijazahnya palsu kali ya. Satir ya. Tapi kan saya tidak menyebut merek, jadi aman lah. Ya seperti itu. Kira-kira teman-teman ada yang bertanya lagi berkaitan dengan etika advokat yang kita bicara pada sore hari ini? Saudari Nala.